Shalom, selamat pagi, selamat memuliakan Jumat Agung hari ini. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh merenungkan kembali kasih Tuhan, pengorbanan Kristus Yesus bagi saudara dan bagi saya. Untuk memulai kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33 dan 34. Kita akan bacakan firman Tuhan dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mati. Firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita berada pada hari kita merenungkan kasih Kristus yang rela berkorban bagi kita. Dia yang telah rela mati, menanggung seluruh dosa yang harusnya kita tanggung, agar kita memiliki hidup dengan damai sejahtera, agar kita memiliki hidup yang berpengharapan, agar kita memiliki hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Dia, Tuhan kita. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Suatu pernyataan Tuhan dari atas kayu salib yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara pasti memahami bahwa perasaan ditinggalkan orang yang paling dikasihi adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Diabaikan atau tidak diperhatikan, itu juga adalah satu hal yang sangat-sangat menyedihkan untuk kita alami. Terlebih yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lebih daripada pengalaman yang dapat mungkin kita alami, karena Dia adalah pribadi yang kudus, pribadi yang suci, anak Allah yang tunggal, tetapi ditinggalkan. Mengapa ditinggalkan? Mengapa Dia berkata Eloi, Eloi, lama sabachthani? Karena saat ketika Dia berada di tiang gantungan di kayu salib, ketika Dia disalibkan di sana, Dia disalibkan bukan karena dosanya, bukan karena pelanggarannya, tetapi karena saudara dan karena saya. Itu berarti bahwa Dia berada di tiang gantungan itu, di kayu salib itu, karena Dia menanggung dosa dunia. Bukan dosa satu orang manusia, tapi dunia. Dan itulah sebabnya Dia ditinggalkan. Itulah sebabnya Allah meninggalkan Dia. Konsep kekudusan Allah menjelaskan kepada kita dan dapat mudah kita pahami bahwa Allah yang suci tidak akan mungkin berkompromi dengan dosa. Allah yang kudus akan terpisah dari setiap dosa. Sedangkan kata kudus sendiri pun, kata hagios itu saja pun sudah menggambarkan suatu keterpisahan dari dosa. Dan ketika Kristus disalibkan, ketika Yesus Tuhan kita ada di tiang gantungan itu di kayu salib, Dia menanggung dosa dunia. Dia menanggung dosa umat manusia. Dia menanggung dosa saudara dan dosa saya. Dan itulah sebabnya Dia terpisah dari Allah Bapa kita. Saudara, dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian kita akan melihat bahwa ada suatu hukuman bagi dosa. Bahwa ketika Allah berkata kepada Adam, ketika engkau memakan buah di tengah taman itu engkau akan mati. Mati dalam pengertian terpisah, suatu hukuman. Dan itu jelas sekali, keterpisahan terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah di tengah taman itu. Ketika mereka telah berdosa, mereka terpisah dari Allah.
Bahkan ketika Allah datang di tengah taman itu mencari mereka, mereka bersembunyi dengan rasa takut. Mengapa? Karena ada dosa dalam kehidupan mereka. Itu yang dapat kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 8. Lalu Allah mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Dan kita berkata mereka bersembunyi di antara pepohonan. Lalu kemudian Alkitab mencatatkan kepada kita bahwa Allah akhirnya mengorbankan binatang untuk mengambil kulitnya dan dibuat menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa pada waktu itu. Pengorbanan, penggantian untuk menutupi seorang yang berdosa sudah dilakukan sejak saat itu. Saudara-saudara, itu jelas sekali kita boleh melihat bahwa ternyata dosa telah memisahkan manusia dari Allahnya. Dosa telah memisahkan Adam dari Allahnya. Suatu hubungan yang tadinya harmonis, suatu hubungan yang sangat indah. Persekutuan yang sangat indah telah rusak karena dosa. Di mana saja dan kapan saja, dosa akan selalu merusak persekutuan. Baik merusak persekutuan kita dengan Allah, bahkan juga persekutuan kita dengan sesama. Saudara-saudara, Alkitab juga berkata kepada kita melalui surat Roma pada pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 9 bahwa semua manusia berdosa. Bahkan dikatakan tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Saudara-saudara, ternyata dosa menjadi masalah terbesar dari umat manusia. Karena ketika dia terpisah dari Allah, ketika dia telah hidup jauh dari Allah, bukanlah suatu kemudahan yang akan dia terima, tetapi suatu penderitaan. Keterpisahan dari Allah mengakibatkannya mengalami permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Dosa bertambah dengan dosa. Dan tidak ada solusi untuk mengatasi hal itu. Kita tidak dapat mengurangi dosa kita dengan perbuatan kita. Kita tidak dapat menebus dosa kita dengan usaha kita, dengan harta, dengan apapun yang kita miliki, kepandaian, bagaimanapun caranya, kita tidak akan mampu terlepas dari hukuman. Karena dosa adalah yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika demikian, apa yang harus kita berbuat? Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena ketika dikatakan, jika engkau memakan buah di tengah taman itu engkau mati. Mati tidak akan mampu, orang yang mati tidak akan mampu berbuat apapun untuk melakukan sesuatu demi penyelesaian masalahnya. Saudara, kita mati karena dosa kita. Tetapi Kristus dengan penuh belas kasihan, dia datang di tengah dunia agar Anda dan saya memiliki hidup, agar Anda dan saya memiliki pengharapan. Dan itulah sebabnya dia datang di tengah dunia ini. Dan untuk menggenapi tujuan kehidupan bagi saudara, menggenapi tujuan agar saudara mendapatkan pengampunan, agar saya mendapatkan pengampunan dari dosa, maka dia harus rela menanggung dosa kita. Saya tidak dapat menanggung dosa saudara. Saya sendiri tidak dapat menanggung dosa saya. Karena saya pun berdosa dan tidak dapat lepas dari hal itu. Oleh karena itu, dibutuhkan satu sosok, seorang pribadi yang suci, yang tidak berdosa, yang dapat menanggung dosa kita. Itulah Yesus Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebegitu dalam dan sebegitu indah kasih Allah bagi saudara dan saya. Sungguh kasih yang tak terselami. Kasih Kristus yang begitu indah dan ajaib. Inilah yang patut kita agungkan di Jumat Agung ini. Bukan hari Jumatnya yang agung, tetapi pengorbanan Kristus yang kita peringati setiap Jumat Agung itulah yang kita muliakan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika bukan karena Kristus kita akan mengalami hidup yang sia-sia. Hidup di dunia sia-sia dan tidak punya pengharapan pada kehidupan yang kekal. Betapa itu sangat-sangat menyakitkan. Dan oleh karena itu, tatkala kita ada pada hari ini, pada Jumat Agung,
mengenang Kristus yang telah rela mati bagi kita. Marilah kita dengan hati yang tulus bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan janji bahwa kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia yang pernah ditinggalkan oleh Allah Bapa, dia yang pernah ditinggalkan oleh Bapaknya sendiri demi saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan tinggalkan dia. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan Tuhan. Tetaplah menjalani kehidupan yang suci. Tetaplah menjalani kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Karena itulah yang dia kehendaki. Dia tidak meminta harta saudara. Dia tidak meminta apapun dari saudara. Dia menginginkan hidup saudara. Dia menginginkan hati saudara. Dia menginginkan totalitas hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita mengingat kembali suatu perkataan yang penting dari kayu salib. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka kita juga mengingat penderitaan itu adalah untuk saudara dan untuk saya. Penderitaan itu adalah karena kasih-Nya bagi kita semua. Dan inilah yang harus selalu ada terngiang dan juga terus ada dalam hati dan pikiran kita. Bahwa hidup yang sia-sia, hidup yang akan binasa telah dibuat berarti karena darah Kristus. Hidup yang harusnya hidup yang menderita, yang tidak memiliki pengharapan, sekarang diberi harapan, diberi hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Dia. Saudara, inilah yang harus kita syukuri. Inilah yang terus harus ada dalam hati dan pikiran kita. Pada zaman itu, ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, orang-orang mencercanya dengan berkata, lihat, ia memanggil Elia. Dan kemudian seolah itu memperolok. Bahkan datang lagi seorang mencelupkan ke dalam anggur asam untuk dicucukkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Mereka tidak tahu bahwa apa yang dia katakan itu adalah suatu gambaran yang sangat menyedihkan ketika dia ditinggalkan karena manusia yang berdosa yang dia tanggung. Mereka tidak sadar bahwa apa yang ditanggung oleh Kristus pada waktu itu adalah untuk mereka, untuk dunia, dan untuk saya, untuk saudara. Dan hari ini ketika kita tersadar bahwa ternyata dia ditinggalkan adalah karena kita, maka kita tidak patut untuk mencercanya. Justru kita patut mensyukurinya karena dia sungguh mengasihi kita, sungguh peduli kepada kita. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, seketika itu diberikan kepadanya anggur yang asam, air asam itu saudara yang terkasih nama Tuhan. Dikatakan kepada kita bahwa kemudian Yesus berseru dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Lalu kemudian tabir bait Allah tersobek sehingga tidak akan lagi pemisah di antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Ini menggambarkan bahwa hubungan kita yang tadinya harus dimurkai, yang tadinya kita harus mendapatkan hukuman, telah mendapatkan kasih karunia. Kita menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang boleh langsung datang kepada Bapa kita melalui Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Jumat Agung selalu kita peringati setiap tahunnya. Tapi janganlah itu menjadi sebuah kebiasaan belaka, yang dimana kita memasuki meja perjamuan. Kita menikmati perjamuan kudus setiap kali kita memasuki Jumat Agung. Tapi janganlah itu semua menjadi kebiasaan belaka. Mari nikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus yang telah rela berkorban bagi kita semua. Mari, biarlah itu bukan hanya juga nikmat di dalam bibir dan lidah kita untuk menikmati roti dan anggur, tapi biarlah itu bisa dapat kita nikmati dengan rasa syukur, mengingat bahwa Dia telah mati menebus kita.
bahwa Dia telah mati untuk mendapatkan kita, agar kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kasih sebesar apa yang dapat kita miliki dari dunia tidak akan mungkin dapat setara dengan kasih Kristus yang sangat luar biasa. Kasih yang tulus, kasih yang sangat dalam. Oleh karena itu, marilah kita terus bersama dengan Dia, memuliakan Dia, melayani Dia. Saya ulang kembali apa yang tadi saya katakan kepada kita. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah meninggalkan Dia karena Dia menanggung dosa kita. Tetapi kita jangan lagi meninggalkan Dia. Kita harus selalu bersama dengan Dia. Kita harus selalu untuk hidup mempermuliakan nama Dia. Baik hati kita, pikiran kita, tubuh kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Jadikan itu semua untuk mempermuliakan Tuhan. Jadikan itu semua untuk keagungan bagi nama Tuhan. Itulah cara hidup orang yang percaya. Jika saudara menyadari bahwa Kristus telah mati bagi saudara, jika saudara menyadari bahwa Kristus menganggap saudara begitu berarti, sehingga Dia harus merelakan tubuh dan darahnya tercabik-cabik tubuhnya, dan darah yang tercurah bagi saudara dan saya, maka tunjukkanlah kasih kepadanya. Meski kita tahu semua itu yang dapat kita lakukan tidak akan mungkin dapat membalas kasih Tuhan. Meski kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah dapat membayar kasih Tuhan bagi kita. Tetapi kita dapat menunjukkan hati kita yang tulus untuk mengikut Dia. Untuk menunjukkan hidup yang berkenan mempermuliakan nama Dia. Tuhan telah begitu kasih kepada kita. Bagaimanakah kasih kita? Apakah juga tulus kepada Dia ataukah tidak? Ini patut menjadi renungan pada kita di Jumat yang agung ini. Ini patut menjadi suatu pertanyaan bagi hati dan pikiran kita. Sudahkah kita benar-benar mengikut Tuhan? Ataukah kita hanya sebagai seorang Kristen yang sesungguhnya tidak menggambarkan kehidupan yang menyenangkan hati Dia? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah di Jumat yang agung ini kita datang kepada Tuhan dan berjanji, aku akan senantiasa mengikut Engkau. Aku akan senantiasa bersama dengan Engkau. Aku tidak akan meninggalkan Engkau ya Tuhan. Marilah kita berjanji untuk kita hidup bagi Tuhan selama kita ada menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Ya Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang telah rela mati bagi kami, menanggung dosa kami. Bahkan Engkau rela terpisah untuk sesaat dari Allah Bapa karena dosa-dosa yang Engkau pikul, yang Engkau tanggung, yang seharusnya adalah yang kami tanggung, yang seharusnya kami menderita karena perbuatan dan dosa-dosa kami, tapi Engkau yang telah rela mati bagi kami. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu, dan di hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami ingin untuk hidup mengikut Engkau seluruh hidup kami dan sepanjang usia kami. Mampukan kami untuk kami tidak meninggalkan kasih setia Tuhan, untuk kami senantiasa bersama dengan Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami, karena kami tahu ada banyak kali kami dalam kelemahan. Tapi kami berdoa kepada Tuhan, dalam kelemahan kami, biarlah Engkau yang menguatkan kami. Biarlah Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk kami hidup berkenan kepadamu dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih kami berdoa Tuhan bagi saudara kami. Jika ada di antara mereka yang sakit, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan mereka. Jika ada di antara mereka yang lemah, biarlah Engkau yang menguatkan mereka.
Jika di antara mereka yang berkekurangan, biarlah Engkau yang mencukupkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang dalam pergumulan. Biarlah di Jumat Agung ini, Engkau Allah kami yang akan memberikan mereka pertolongan dan memberikan mereka solusi yang terbaik. Dengan demikian ya Allah kami terus mengucapkan puji-pujian dan syukur kepadamu ya Allah. Kami berdoa ya Allah kami buat bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Kami berdoa buat para menteri, kami berdoa bahkan sampai kepada pemerintah tingkat RT. Biarlah Tuhan menolong mereka, memampukan mereka memimpin dan juga melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan dengan demikian Tuhan kami umat-Mu dapat merasakan berkat Tuhan, kenyamanan melalui tugas dan kerja mereka. Kami berdoa buat bangsa negara ini yang sering sekali Tuhan diganggu oleh ancaman teroris, ancaman bom. Biarlah Engkau Allah yang menjaga anak-anak Tuhan, menjaga bangsa ini. Kami berdoa buat penegak hukum. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, kemampuan untuk menjaga stabilitas. Dan dengan demikian ya Allah kami umat-Mu dapat melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Inilah doa kami kepadamu, dan kami percaya Engkau Allah mendengarkan kami. Karena bukan saja Engkau akan memberkati kami, Engkau bahkan telah memberikan jauh lebih besar, Kristus yang mati, darah yang tercurah, tubuh yang tercabik-cabik, itu diberikan, direlakan karena kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Salam saudaraku, selamat merayakan Jumat Agung, Tuhan berkati.